Hai Indonesia. Hai milenial, saya kakak-kakak, kita ketemu lagi ya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, bersama dengan saya Ditan Sudiro yang flamingo ya konsepnya. Iya, kamu hari ini manis deh. Flamingo itu apa sih? Burung kategorinya? Kayak angsa. Iya, burung. Warnanya kayak gitu. Dan bersama dengan Nuka Aswita yang... Ya, masih hadir lagi Nuka Azita hari ini. Kotak-kotak. Iya, kita hari ini berbeda ya. Ya, tapi kamu kayak penyanyi tahun 90-an. Iya, nanti gue nyanyi deh. Ya. Kayak Nicky Astria gitu. Mel Shandy tau nggak? Nggak tahu gue Rambutnya ada. Kamu terlalu poni. tua deh. Jujur Li, Jujur Li, sanesnya aku tak tahu itu sanesnya. Hai guys, tapi kita seneng banget berdua ya. Akhirnya balik lagi nemenin kalian semua pastinya dengan memberikan berita, tips, informasi apapun yang menarik dan pastinya ini bermanfaat untuk kalian semua. Bener banget ya. dan pasti berkaitan dengan Indonesia, negara kita tercinta. Iya, betul banget. Kalaupun ada berita-berita dari luar negeri nggak masalah. Nanti kita masukin juga kalau memang itu beritanya penting banget. Ya, dan berkaitan dan berhubungan dengan Indonesia pastinya. Dan kali ini mau ngebahas sedikit di opening kali ini tentang transportasi gitu ya. Kalau ngomongin tentang transportasi, saya terkesan, kamu udah coba ini belum? Beca yang BBG, bahan bakar gas yang warna biru. Udah pernah. Itu gak berisik. Iya, Iya. kayak beda ya, kayak ger-ger. Tapi ini kayak, slow banget gitu, tapi Malah halus tahu gitu. udah masuk, nutupnya dibanting, brak, ternyata nutupnya nggak perlu dibanting. Iya, dia ini sendiri nanti Dita. Ada ceklekannya. Iya, ceklekannya. Bang, kesini, gak ada suara. Stay set. Kayak yang kita biasanya tuh harus teriak-teriak gitu karena adu-aduan sama bunyi knalpotnya. Tapi kali ini kayak yang smooth banget Saya malu gitu banget, ya. saya tuh beberapa kali, yang pertama kali malu banget sama dia lebih luas. Ya, lebih lega dan jarak antara supir dan penumpang tuh lebih lega. Jadi kalau misalnya mau belanja ke pasar, mau naruh barang-barang bisa Masih lebih banyak bisa. lagi. Biasanya kita tuh kayak kaki kepentok gitu kan. Nah, tapi kita nggak akan bahas tentang itu aja pastinya ya, gitu kan. Kita juga akan membahas tentang hal yang lainnya lainnya juga, gitu. Oke. Nah, kalau kamu pengalaman naik transportasi yang mungkin sampai sekarang pernah nggak ada yang nggak gue lupain karena gue mengalami ini di sana? Apa ya? Saat ini belum inget-inget banget, tapi saya pernah sekali naik bajai warna merah, terus tiba-tiba knalpotnya duar gitu. Meledak. Iya, saya pikir ini apa sih, spontan ya nih? Uhuy gitu kan, ada komen lewat, serius. Kirain dikerjain. Udah ngarep banget gitu Zaman ya. sekolah, SMP dari abis main bola apa jadi deket, cuman trek lurus ke sekolah. Terus tiba-tiba duar, ini dikerjain temen-temen. Gak taunya Enggak, emang meledak beneran. meledak, kita turun, habis itu kita jalan sampai sekolah, kita jalan kaki. itu gak bisa dilupakan karena ledakannya kayak petasan. Duar gitu Petasan ya. teko yang Iya, duar gitu. kenceng gitu. Itu sama, satu lagi transportasi yang saya nggak bisa lupain, naik apa sih, bukan ferry, kapal klotok, kapal nelayan ke Pulau Seribu. Oh, iya yang Berhenti kecil. tengah laut. Mesinnya mati. Nggak nyangkut ternyata. Oh. Ternyata hal biasa buat mereka, buat kita udah panik. Aduh, ini tengah laut nggak Ya, kelihatan masalahnya kan apa-apa. ngeri ya, Bo. Ngeri. Sedap-sedap gimana Jadi ternyata mesinnya gitu. sengaja dimatiin, terus karena ada yang turun, nyangkut. ada yang jeblet, ada yang turun ngambil apalah, kayaknya Kebalut baling-balingnya tuh kelibet sama tanaman atau apa. Udah bersihin tanaman, naik baik-baik aja, cuma itu serem banget karena itu pagi-pagi, 6:30 pagi, matahari belum kelihatan banget, terus ombaknya agak tinggi gitu, jadi kayak Pasang. kok mesinnya mati? Deg-degan. Kok dia turun? Deg-degan. Itu paling nggak bisa terlupakan sih kalau ngomongin tentang Transportasi. pengalaman transportasi yang tengah-tengah tiba-tiba ada sesuatu, adalah itu. Ya, banyak banget pastinya. Ada juga hal-hal yang gak enak ya, kita sering temuin juga nih. Kalau kamu? Di beberapa transportasi umum, mungkin kalau aku nggak mengalami, tapi saat aku naik itu orang yang mengalami pelecehan seksual di Transjakarta, kita sering banget denger itu kan gitu. Apalagi kalau kondisinya kayak pagi atau sore, itu kan pasti rame. Zaman sebelum pandemi kan, desek-desekan udah kayak pantau. Nah, jadi tuh orang cewek ini persis di sebelah aku gitu, jadi kan oh my god, gitu. Aku langsung giniin mbaknya gitu loh. Dia nggak nyadar, emang kadang nggak nyadar. Iya, jadi laki tuh dia pura-pura gini tapi tangan kanannya kayak udah begitu-begitu. Karena kan mungkin kusuk-kusuk gitu kan, berhentinya nggak smooth gitu. Terus aku kayak yang nyenggol-nyenggol mbaknya biar nengok ke aku gitu. Aku kasih kode gini. Kodein gitu? Iya, gini. Dia kayak bingung kenapa, mungkin dipikirnya mbak. Akhirnya jadi ribut lah dan akhirnya si penumpang itu ditarik keluar sama petugas. Itu kayak yang... Kamu ikut ribut dong? Ikut
dong. Iya. Gue lihat lo ngapain pasti gitu. Masih gitu. Dia kayak orang kaget dan banyak langsung thank you mbak gitu. Kayak akhirnya ya selama ini cuman kayak denger di berita atau apa. Ini gue nyaksin sendiri kayak yang habis itu gue nggak mau naik itu lagi. Males ya? Habis itu gue Males. Kalau rame gue milihnya nggak, ntar gue nunggu lama deh nyari yang sepi dan gue duduk gitu. Kalau transportasi di Jakarta tuh emang banyak perubahan sekitar tahun 2013-2012an. Jadi yang namanya Metro Mini sama Kopaja tuh banyak yang tiba-tiba jadi Transjakarta. Iya, karena memang juga kondisinya udah nggak memungkinkan sih, udah banyak yang nggak layak juga kan. Saya masih naik angkutan umum tuh tahun 2012, 2013 tuh masih biasa. Ada pengalaman ketika kita naik, tiba-tiba ada pengamen naik. Bapak-bapak, ibu-ibu, daripada saya apa membunuh, mengapa diulang. Itu semua. jadi takut kan. Terus kalimatnya kayak tadi gue udah denger, orangnya beda. Jadi kayak disamain gitu ya. Saya baru keluar penjara kemarin, daripada saya mengulang kegiatan saya yang saya lakukan kemarin, lebih baik ibu bapak menyerahkan 1.000, 2.000-an, 1.000, 2.000-an untuk kami sisihkan. Saya lupa lah kalimatnya, pokoknya intinya kayak gitu. Iya, banyak. Aku zaman kuliah tuh banyak nemuin kayak gitu kalau naik angkutan umum. Iya, atau enggak yang berpuisi tapi ngajak berantem. Iya, itu biasanya banyak terjadi di patas AC ya. Iya, puisi tapi kok ngajak ribut ya puisi. Terus kadang-kadang yang penampilannya juga agak-agak serem sih. Jadi kita kayak masa, Bo gitu mintanya. Aku adalah binatang jalang sambil melotot liatin saya. Kok gue yang binatang? Tapi alhamdulillah sih, maksudnya sekarang kita udah banyak perubahan ya. Walaupun belum 100% memuaskan angkutan umum di Indonesia gitu. Tapi udah ada. Tapi setidaknya udah jauh lebih baik lah dibanding di tahun 2000-an. Bener. 2000 tadi kamu Aduh, bilang 2012, 2008 tuh gue ngalamin banget tuh yang namanya kuliah gitu. Coba belajar mandiri, iya gue naik patas lah kan. Apa pokoknya 2002 saya menjadi, tapi nggak kena percobaan pemalakan di ini jembatan busway. Oh yang di atas Semanggi, itu, Polda. Iya Polda situ, iya. Tapi Komda. Karena saya jago ngocehnya, mundur. Nggak kena. Iya itu masa-masa mengerikan sih. Serem zaman dulu, tapi kalau sekarang juga ada yang unik pengalaman. Kapan ya? Berapa tahun lalu kok saya pakai aplikasi nungguin Transjakarta. Terus ketika, ini dia busnya. Taunya lurus gak berhenti, itu agak nyebelin. Oh, iya. Taunya dia nggak stop di situ, dia kosong busnya. Iya. Ngalamin juga tuh, ini termasuk pelecehan gak sih ya? Kalau ojek online, pas dapet kan drivernya biasanya suka chat tuh mbak posisi di mana gitu kan. Mas saya pakai baju ini ya, banyak cantik nggak? Kalau enggak saya cancel. Enggak, gue gituin langsung dan itu malam-malam. Cancel duluan. Akhirnya dia cancel benar pas saya jawab enggak. Mungkin kalau saya jawab wah itu ngeri banget sih. Dari situ aja dia udah nggak sopan. Itu aku screenshot bener, aku kirim via email. Gini, masuk ke kategori pelecehan kalau kita ngerasa dilecehkan. Tapi dengan kayak gitu kalau misalkan dibiarkan mungkin akan terjadi pelecehan. Soalnya dia gini, banyak itu cantik gak, kalau enggak saya cancel gitu. Enggak, saya jelek banget mas. Bercandanya nggak jelas ya? Iya, garing sih, norak deh gitu. Nggak banget deh kamu gitu kan. Akhirnya aku screenshot dan kirim via email. Maksudnya buat laporan aja ke Gojeknya. Kasih tahu ya? Kasih tahu aja kalau si driver yang ini nih udah berperilaku seperti ini gitu sama penumpang. Dan malam lagi kan. Seperti apa nanti prosesnya, yang penting udah diserahin. Iya, gue nggak tahu, gue nggak ikut campur. Yang penting udah lapor gitu dan say thank you dari Gojeknya gitu. Ya, hati-hati juga sih. Dapat reply, dapat email balasan. Iya. Berarti diproses. Terima kasih untuk laporan. Anyway, udah nyoba MRT? Saya udah sekali. Belum, norak banget deh gue. Aduh, susah di Bekasi nggak ada MRT. Ada dong, lagi dibangun. Oh iya, sedang dibangun. Lanjutannya ke sana ya? MRT, LRT udah nanti mulai ada. dibangun? Udah digali? Udah mulai jadi. Oke, jadi saya pengalaman naik MRT, saya agak norak ya. Biasa anak kereta kan, KRL ya kan. Ketemu MRT. Kalau kereta kan berasanya lurus terus gitu, nggak ada naik turun. Ini naik turun mau jatuh saya. Serius? Iya, saya duduk karena dia naik turun. Boleh dicoba transportasinya. Udah waktu itu spesial istri, fotoin istri. Oh iya. Kamu fotografer ya? Iya, untuk istrimu maksudnya. Dia tiap 10 menit kalau dari Lebak Bulus. Oke. Gitu kebetulan saya kan tinggal di bukan Jakarta ya, Tangerang Selatan ya. Pokoknya pinggiran lah ya, kita pinggiran Jakarta nih gitu. Padahal 1 kilo udah Jakarta gitu kan. Iya. Paling deket tuh ke Lebak Bulus, stasiun Lebak Bulus itu. Dulu tuh di Lebak Bulus ada sebuah supermarket raksasa yang kalau parkir gratis. Dari saya kecil belasan tahun gratis. Jadi kamu parkir di situ? Nah, sejak ada MRT bayar parkir. Udah tahu karena pasti nanti banyak yang parkir dan mau naik MRT. Iya, sejamnya udah ada harganya sekarang. Sian deh kamu udah bisa gratisan lagi.
Seru banget ya, tapi memang cukup applause lah ya buat Indonesia, maksudnya transportasi umum kita ada perubahan saat ini. Ya walaupun harus terus memperbaiki lagi ke depannya. Ya, sebenarnya ada satu aplikasi lagi yang menarik, saya udah lihat waktu itu iklannya, tapi saya nggak lihat kelanjutannya. Apa tuh? Jadi, car sharing, intinya adalah berbagi kendaraan. Kendaraan itu dari perusahaannya, jadi kita tinggal ke mall, kita pinjem lewat aplikasi, ntar tiba-tiba mobilnya bisa kita buka pakai handphone kita. Menarik. Intinya kayak gitu, iya. Terus kita bawa sampai tujuan mana, nanti kita tinggal, nanti orang lain yang pakai. Pinjam-pinjaman kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan aman dah. Maksudnya safety dan nggak dimanfaatkan untuk yang malah jadinya nanti mobil itu dibawa kabur lah apalah. Ibu-ibu ya pikirannya. Pikirannya kemana-mana ya. Iya, takutnya kan beneran nyampe nggak tuh nanti di pengemudi berikutnya. Bener juga. Harus ada safety-nya juga kan, mikirin kayak gitu. Oke deh, sebelum Nuka pikirannya kemana-mana ya kan, sebelum lebih jauh nih Mama nih. Gimana itu mobilnya nanti hilang itu segala makanya. macam. Ya udah, nanti kita akan bahas yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik gitu kan. Dan seperti kita ada janji kita barusan, kita bakal ngebahas menurut transportasi. Ini kalau menurut bahasa kamusnya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kalimat transportasi ini adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Asik, teknologi. Dan pada dasarnya ini nggak hanya barang aja, tetapi juga kita manusia, makhluk hidup gitu kan. Kayak hewan juga bisa. Yang goib-goib nggak? Emang kamu yang tahu? gaib-gaib nggak? Emang kamu tahu di sebelah bangku kosong? Udah jangan bahas next. Ya seperti yang kita tahu ya, millennials, kalau alat transportasi itu memang beragam nih. Seperti transportasi darat, laut, dan juga udara. Tapi sebelum di zaman yang serba modern dan canggih ini, banyak alat transportasi yang bisa kita pilih nih. Kayak sekarang kan udah ada ojek online, terus bus juga masih ada, kereta api, kapal laut, hingga pesawat ya. Benar, tapi ngomong-ngomong kamu pernah nyoba getek gak? Apa? Getek. Pernah sekali. Sama aku 2 kali. Bolak-balik soalnya. Pernah. Kamu di mana waktu itu? Gak inget. Syuting. Naik getek di Kalimantan Barat. 2008 apa? Terus lagi naik getek. Masih Jabodetabek. Gue pikir buaya. Biawak. Gue udah deg-degan. Masih kan gak lucu ya. Naik ke getek kita kan gak lucu dia. Gitu ya. Iya kan, banyak motor, banyak apa, kita kan naik getek. Saya naik duduk takut. Jangan macem-macem. Itu apaan tuh dari jauh. Begini. Lompat ya. Soalnya banyak orang situ percaya di bawah sungai itu kan banyak buaya. Yeah. Tapi lainnya langsung tahu, enggak aman itu biawak. Ya gimana lu aman, gue enggak. Kita nggak paham nih, beda. Masalahnya kejungkel, wah bisa berenang nih. Iya, jadi kalau getek tuh sampan ya. Kategorinya sampan. Kayak ini, kayu-kayu, bambu. Dijadiin satu gitu. Mengambang baunya suka ada ban karet. Didorong-dorong, gitu. Bener, ibaratnya kayak gitu. Oke. Iya, betul. Tapi kalau kita ngomongin tentang transportasi yang kita temui sekarang ini, kebanyakan tuh udah dimodifikasi gitu ya, sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk kita penumpangnya. Tapi kalian pernah nggak sih penasaran dengan bentuk transportasi yang sempat eksis di Indonesia? Ini ada banyak loh. Yang pertama, zaman dulu ya, zaman dulu nih, dari zaman Belanda ini ada yang namanya tram. Tram ini adalah sarana transportasi listrik yang eksis sekitar tahun 1900-an. Tram ini sangatlah menjadi favorit orang-orang di Batavia pada zaman dulu untuk bepergian keliling kota. Bahkan saya masih inget kok, masih ada jalur ya kalau nggak salah tahun 2000-an awal. Iya, tapi kayaknya udah. Karena udah nggak ada deh. Nggak nyampe 2000-an. Jalur itu ada di mana gitu, kayak emang sengaja dilestarikan. Deh, gitu. Nah, terus yang berikutnya ada bus tingkat. Dulu bangga banget, seneng banget kalau naik bus tingkat. Kalau naik bus tingkat naiknya di lantai 2, jadi kesannya kita supirnya. Iya. Aku terakhir naik itu bus tingkat pariwisata yang diadain di Provinsi Jakarta. Yang gratis ya? Ya dulu liputan gitu kan. Yang muter-muternya sampai Kota Tua gitu. Nah, kalau dulu kan bus tingkat ini adalah kendaraan umum yang memang mudah banget ditemuin di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya juga ada, Solo, dan bahkan Semarang juga ada. Kabarnya bus
bus tingkat ini nih hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 1968 dan walaupun sudah susah ditemukan kini di beberapa kota, bus tingkat ini kembali lagi eksis sebagai transportasi wisata tapi ya seperti di Solo dan juga Bandung. Ya bener, di Bandung ada. Apa namanya? Bandros. Bandros. Bener, bus Bandros. Ya itu udah ada ya, bisa kalau kita ke Bandung tuh muterin kota. Ya. Kalau Helicak pernah nggak Helicak? Helicak tuh kayak beca apa sih? Helicak tuh kayak temennya Bentor gitu. Oh iya. Anyway, Helicak ini merupakan transportasi umum yang memiliki bentuk unik ya. Jadi ini perpaduan antara ya bukan helikopter juga tapi ya helikopter dan becak gitu ya. Jadi becak motor gitu. Di tahun 1970-an Helicak gampang ditemukan di jalanan Jakarta dan ini nggak kayak becak yang harus digenjot atau di kayu. Helicak ini dilengkapi dengan mesin dan bodi utama skuter Vespa dari Italia. Jadi kayak motor berisik ya. jadinya benar Iya gitu. bener. Terus selanjutnya kamu pernah dengar gak namanya pesawat Bayu? Belum. Aku juga baru pertama Bayu kali Air, denger bukan ya. Nah, jadi sekitar tahun 1980-an Bayu Indonesia Air. Oh benar, Bayu Iya, menjadi pilihan banyak orang untuk berpergian jauh, terutama orang-orang dari kalangan menengah ke atas. Tapi sayangnya kini izin penerbangan maskapai Bayu Indonesia Air sudah dibekukan oleh Departemen Perhubungan nih, gitu. Tapi emang gue pernah dengar sih, makanya tadi gue bilang kan Bayu Air ya. Aku nggak tahu ya. Yang tahu aku tuh zaman dulu tuh kayak ya selain Garuda Indonesia, Merpati. Sempati. Merpati. Ada Merpati, ada Sempati. Oh iya. Ada dua. Oh, tapi kalau Bayu Ada, Indonesia Air ini gue aja tuh inget Bayu Air, tapi gue nggak inget bentuknya. nggak tahu aku. Tahun berapa? Tahunnya mungkin lu kan lebih. Ibu. Lebih Stop tua dah. gue. Next ini ada juga yang namanya lorry wagon. Kendaraannya mirip beca, tapi dengan roda dan kerangka bodi yang lebih kecil dan sederhana. Ini sekitar tahun 1930-an ini muncul di daerah Aceh dan menjadi transportasi favorit warga pribumi dan Belanda tempo dulu. Wah, oke. Banyak ya. Terus selanjutnya dulu aku pernah ngerasain juga nih si kecil naik ini bemo. Bemo pastilah. Kalau ngomongin bemo tuh sama oplet beda tipis ya, sejenis tapi beda ya. Iya benar. Nah jadi kalau kalian anak-anak tahun 90-an pasti paham deh ya, dan penonton setia Sidul anak sekolahan baru aku mau ngomong tadi pasti udah gak asing lagi dengan transportasi umum yang satu ini. Dan bemo pertama kali digunakan di Indonesia ini muncul pada awal tahun 1962. Tapi kini sudah nggak ada lagi atau sudah tidak beroperasi lagi karena memang tergerus dengan transportasi yang jauh lebih modern. Kalau ngomongin, nah itu dia, kalau ngomongin bemo tuh seingat saya beda sama oplet. Kalau bemo tuh mulutnya lebih kayak bajai gitu. Hampir mirip. Hampir mirip, tapi ya, pokoknya ada lebih kecil, satu-satu lebih kecil lah intinya lah. Hampir mirip lah ya gitu. Oke, selanjutnya adalah oplet. Nah ini nih yang dikendarai nama Mandra nih. Alat transportasi yang udah beroperasi sejak tahun 1950 hingga 1979. Ini udah digantikan oleh mikrolet dan oplet ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pengemudi dengan pintu samping dan bagian belakang untuk penumpangnya. Oh iya bener, bedanya itu kepisah. Ada pemisahnya. Ada pemisahnya, bedanya itu. Biasanya bayar estafet, tolong nih Iya. bayar. Kayak gitu kan, nanti ke abangnya ambil dari gitu. Seru-seru ya. Mungkin banyak millennials di rumah yang lagi menyaksikan bingung, itu kendaraan zaman kapan? Nah, nggak apa-apa. Kalau kalian perlu tahu ini, Dek, ini tuh kita beberapa angkutan umum atau transportasi tadi kita masih mengalami. Iya, jadi kalau ada juga kendaraannya sama tapi namanya beda, kayak bentor. Bentor, becak motor. Becak motor, itu Iya. kan ada. Terus kalau di di Lombok tuh namanya apa? Di Gili Trawangan tuh ada, pokoknya namanya Cidomo nggak salah. Dan itu adalah Delman kalau di Jakarta. Delman. Tapi nama sana di beda. Jogja juga sama. Namanya sana beda. Jakarta juga sama Delman. Panggilannya Iya kan? itu Di sana Delman. apalah gitu Kalau ya. nggak salah di situ tuh Gili. di Gili Trawangan itu sebutannya adalah Cidomo kalau nggak salah. Apaan sih taunya itu. Iya, kayak tadi. Ada dokar juga kan. Oh, oke. Ya kan, kalau tadi bemo, oplet tergerus oleh waktu, muncullah angkutan umum. Angkot kita nyebutnya. Oh iya, disingkat. Angkot ya kan. Disingkat angkot. Biasanya setiap daerah tuh punya ciri khas angkot sendiri, warnanya apa, Iya. terus ada kalau mau jurusan mana-mana
ada angkanya. Beda. Tapi Naik angkot ini gitu. Ngomong-ngomong tentang transportasi, kamu pernah nyobain KRL sebelum kayak sekarang nggak? Pernah. Seru banget ya, meskipun kesel. Kesel sih, apalagi cewek, kesel. Kesel gitu kayak, ya Allah turun dari kereta gue mandi nih. Bayar mandi nggak? Saya nggak bayar. Hah? Iya kan? Mau bayar kemana zaman dulu? Ya, siapa yang mau nagihin Nggak ada tiket yang juga nagih. saking penuhnya kayak gitu ya kan? Jadi zaman dulu itu ya, milenial ini kalau saya tahun 2010-an, 2009 tuh masih seperti itu. Jadi Sampai ada yang naik-naik ke atas. iya, kereta itu bebas di Jakarta. Kita nggak perlu bayar, udah bebas. Dan Kadang masuk aja gitu ya kan? ya saya gitu, dan Nggak keretanya ada nggak kayak yang- sekarang. Kalau nggak sekarang ada kan yang- listrik, kalau dulu kayak bukan. Bukan. Belum KRL, Mbak. Dulu tuh masih ini, ada polusinya lah pokoknya lah. Tut, berisik gitu. gitu. Terus kita ya duduk berdiri, ntar tiba-tiba ada yang lewat bawa ayam. Ya kan? Terus tukang dagang. Iya, saya pokoknya 2 kali naik itu. Terus yang kocak yang kedua saya dapat tempat duduk kan, sepi emang sekitar jam 1:30-an dapat tempat duduk. Terus paha saya kan saya duduk, paha saya jadi tempat tatakan dia dagang. Jadi kok ada bolpen di paha gue? Iya bener, parah sih itu dulu transportasi Asli, kita tuh itu masih aneh kayak banget. yang aduh nggak ngerti lagi deh, orang bergelantungan di pintu. Iya, jadi dulu boleh gantungan di pintu, boleh naik di atas. Iya, itu kan ngeri banget dulu Terus masih. setelah waktu itu saya cuma berapa stasiun gitu, nggak jauh, jadi nggak berasa banget, cuma naik kayak dari Manggarai 3 stasiun turun gitu, nggak berasa banget. Terus teman saya ada tips, kalau mau enak ke paling depan, ini yang tempat masinis, ke masinisnya, ya. Iya, kasih aja iya. Rp2.000 ke masinisnya, boleh kok. Biar diri di deket dia. Lebih enak di situ. Ya ampun, Gitu. iya. Terus- Itulah gambaran transportasi kita dulu segitunya Terus ya. zaman dulu ya ada geng-gengan. Jadi misalnya Oh, pagi geng gerbong apa? ada, Gerbong nah ini apa? geng dalam masinis, jadi kalau nggak kenal disinisin. Udah sama-sama numpang, sama-sama bayar disinisin. Ada. Parah sih dulu Ada. tuh. Bis pun kayak gitu ya. Sampai gejubel-jubel kayaknya Iya, tuh tapi kenek akan saya kalau maksa saya gitu. sampai sekarang sampai refleks, kemarin sampai malu. Udah lama, berapa tahun lalu saya lupa kalau Transjakarta tuh udah dipisah cewek cowok. Oh iya. Jadi kursi favorit saya itu kalau naik Transjakarta tetap ya di sebelah supirnya. Yang tempat boleh Depan. turun itu loh. Nah, karena itu enak, kakinya lega, kita duduk di lantai. Mm-mm. Gitu, refleksnya kan gitu, duduk deket supir biar aman kan. Mm-mm. Gitu. Tapi karena Transjakarta tuh sekarang dipisah gitu, jadi yang bagian depan itu untuk wanita, yang bagian belakang tuh Untuk untuk pria pria. atau umum gitu sebenarnya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lah Ya. ya. Dan nyaman. Bisa bikin nyaman, jadi orang bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Harapannya emang seperti harapannya itu. seperti itu. Oke, kita masih ada pembahasan menarik lainnya, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya, millennials, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih sama Nuke dan juga Ditan di Ya, sini. bener banget. Nggak terasa kita udah masuk segmen 3 aja sekarang, tapi kita masih mau bahas tentang transportasi umum ya. Kalau tadi kan jadul tuh transportasinya ya kan. Kalau sekarang gimana kalau kita bahas kira-kira ke depannya transportasi umum itu akan secanggih apa? Ini ada ya, jadi sebenarnya sudah dilakukan tapi setahu saya nggak laku juga. Itu jadi becanya pakai online. Bajai biru pakai online. Oh, nggak mau kalah. Udah sama dilakukan. Ojek online. Udah dia dilakukan pokoknya. waktu 2015 ya yang Terus ribut-ribut gagal. ojek online dan lain-lain itu ya. Ya nggak ada lanjutan sampai sekarang, tapi aplikasi waktu itu saya tahu ada beritanya Oke. bahwa sekarang memesan bajai sudah bisa dengan online, tapi udah nggak ada lanjutannya. Ya, ini ada beberapa kira-kira transportasi umum di masa depan yang bisa dibilang canggih ya. Ini ada yang namanya driverless car. Nah, Google menjadi salah satu perusahaan yang gencar banget dengan transportasi masa depan dan salah satu ide yang membuat kendaraan yang tidak perlu dikendarai. Driverless itu lo nggak perlu nyetir. Ya udah diem aja gitu, nanti dia bisa tahu sendiri kita mau kemana. Dan hanya dengan menggunakan software yang canggih, sebuah mobil dapat berkendara secara otomatis dan tanpa perlu dikendalikan. Ini sebenarnya udah ada kan si Tesla, mobil Tesla itu udah Iya, kayak begitu saat ini. yang kita cuma duduk, nanti dia akan ini sendiri. Itu sesuai videonya map. aneh-aneh. Jadi ada video di Amerika gitu di jalan tol, direkam mobil sebelahnya orangnya tidur berdua. Seru Nyetir banget sendiri, ya. terus- Seru banget kali di masa depan kita punya mobil gitu ya. Seru Tan. sih, seru banget bisa sarapan di mobil. Kayak gue nggak perlu lagi takut kayak, ya udah gue tidur Terserah dulu lo deh. Gitu. Tahu-tahu sudah sampai kantor. Terus kemarin ada juga berita, jadi ini menjadi sebuah peringatan untuk
penegakan hukum di Amerika. Jadi lagi di jalan tol, kayaknya mobil Tesla kayaknya lupa di set kecepatannya. Oh, jadi kencang. Kayaknya lupa di set gitu. Jadi dia lebih kencang dari kecepatan Mobil-mobil seharusnya. Iya. Dikejar sama polisi, dinyalain sirene nggak berhenti. Karena orangnya tidur. Bener pas diintip tidur. Ya udah akhirnya di kelasan berhenti terus cuman dikasih ya udah dikasih tiket. Bingung kan sebenarnya mau nilang yang mana? Kan yang nyetir bukan drivernya. Iya. Tapi akhirnya ditilang. Karena kan kelalaian dari tetap aja si pengemudi yang tidur dan tidak mengontrol mobil canggihnya. Akhirnya ditilang sama si polisinya, terus dikasih arahan mau istirahat tidur dulu atau mau langsung pulang. Iya. Itu langsung seger lah, diberhentiin polisi, seger banget. Belum lagi ditilangnya, bayar dendanya. Ngomong-ngomong tentang driverless car, saya sempat baca salah satu artikel, biasalah artikel bahasa Inggris. Saya baca yang saya ngerti aja. Panjang soal artikelnya, tapi intinya dengan masa depan udah ada driverless car, mobil yang berkendara sendiri, nanti tuh kayaknya orang-orang yang nyetir tuh olahraga. Jadi kalau kita mau nyetir itu olahraga. Oh, oke. Iya, karena orang-orang udah nyetir secara otomatis, sehingga orang-orang yang nyetir ke kita tiap hari itu olahraga. Sama kalau udah ada driverless car buat mobil, buat motor juga pasti akan ada. Dan intinya gitu, nanti akan ada hari-hari di mana mau ngapain, mau olahraga, ngapain? Nyetir. Oh iya. Keren. Udah kebalik nih lama-lama. Momennya akan gitu karena nyetir udah bukan suatu yang harus kita lakuin, udah ada software-nya. Iya. Jadi gitu. Untuk apa capek-capek ya? Dan selain mobil Tesla yang mendunia, yang selanjutnya mendunia untuk nyetir otomatis adalah perusahaan-perusahaan dari China. Mereka udah bikin. Itulah Amerika, China ini lagi kejar-kejaran nih. Oke, dan selanjutnya ini yang udah banyak lihat di mana-mana. Kan dalam 10-an tahun ini teknologi drone tuh semua orang pakai kan, yang dari mulai remote control, kamera, semua pakai drone kan. Nah sekarang ini udah ada yang namanya electric plane. Jadi nggak cuma mobil dan kereta aja nih yang lagi rame perkembangannya gitu kan. Kalau ngomongin tentang kendaraan ramah lingkungan, perusahaan pesawat Airbus juga tengah mengembangkan pesawat yang lebih cepat, lebih irit tenaga, dan lebih ramah lingkungan. Yang berarti nantinya pesawat ini akan ditenagai dengan menggunakan baterai dan juga solar panel. Berarti nggak pakai bensin. Makanya. Baterai tinggal ditukar ya? Iya, tinggal ganti aja gitu. Dan kabarnya sih pesawat ini akan siap digunakan pada tahun 2050 nanti. Masih lama. Masih lama sih. 20 tahunan lagi. Ya udah deh, gue nggak apa-apa deh, gue masih naik pesawat yang sekarang juga nggak masalah. Umur berapa, Tan? Berapa gue ya? 70. Emang iya? Ini kan 30 tahun lagi kan? 60. 65. Tapi lu enak, nggak ngalamin ubanan. Oh iya, nggak ngalamin gue. Apa itu ubanan? Nggak ada. Gue nggak ubanan. Gue nggak berani gitu. Ubanan gue dijenggot. Ntar gitu ya. Begini lagi, udah bisa begini lagi kan? Iya, ubanan gue dijenggot. Gini-giniin panjang. Oke, selanjutnya ada Hyperloops. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau belum? Udah? Nah, ternyata Hyperloops ini memiliki konsep mirip dengan kereta api ya guys ya. Bedanya Hyperloops ini akan menggunakan tabung sebagai pengganti rel. Kereta ini bahkan dapat mencapai kecepatan 2 kali lipat kereta cepat, yaitu sekitar 1000 km per jam. Wow. Kabarnya si kereta cepat ini sudah dioperasikan sejak tahun 2020 lalu. Iya bener, jadi udah pasti di Jepang? Gue baca enggak Amerika. Ini otaknya si itu juga, Elon Musk Tesla juga. Oh. Dan salah satu tempat yang menurut dia bikin presentasi, salah satu tempat yang menurut dia bagus bisa dilakukan. Tabung. Gue jelasin ya. Okay. Itu yang menurut dia ini bagus, ini bisa dilakukan adalah di Pulau Jawa. Kita kan panjang, repot kan apa segala macam. Belum aja tiangnya dikerjain. Tahu-tahu besok udah dipretelin. Tiangnya nggak bisa nih. Dijual. Makanya. Ya kan? Jadi ini besi baru. Makanya. Jadi konsepnya gini, Hyperloop itu teknologi yang paling terakhir. Gue ngikutin nih teknologi dari mulai bawa orang sampai bisa bawa barang. Jadi dia bisa bawa orang sehingga ukurannya hanya kayak ya udah buat orang aja. Tapi ada juga teknologi terbaru itu bisa bawa 4 kontainer apa 6 kontainer gitu. Oh luar biasa. Gede. Nah konsepnya. Lebar ya dia? Lebar, lebih lebar? Bisa dibikin ukurannya. Tapi konsepnya adalah Hyperloop itu di dalam tabungnya nggak ada udara. Kalau nggak ada udara, kita napas. Iya, kita di dalamnya, di luarnya. Iya, di luar kita tuh nggak ada udara. Kalau nggak ada udara kan bisa lebih kencang. Jadi langsung. Dan itu pakai magnet, jadi kayak
kayak kereta Shinkansen Jepang gitu loh yang pakai Gue magnet. ngebayangin nih, kayak apa kita di dalam ya? Kenceng banget, udah ada percobaan dengan manusia tahun lalu. Oh my god. Udah ada, Keren gitu. sih, orang-orang Nah, kayak gini keren nih. Yang konsepnya dibikin lebih keren lagi adalah dia masukin peti kemas, 6 peti kemas. Oh, oke. Segede itu, terus dikirim, tapi ukurannya beda. Kalau yang dikonsepin di Indonesia itu yang hanya untuk orang. Bukan barang-barang ya, hanya Bukan. untuk manusia aja. Betul, Hyperloop namanya. Itu jadi bisa ciu. Wah gila sih, kebayang kita Pindah. naik itu gimana ya? Iya gitu deh, beda cepet ting. Kayak, ting, gitu. udah nyampe. Biasanya Udah kalau nih. naik KRL, berhenti dulu gitu kan. Ya sejam baru nyampe mana Bener, ini gitu. 1000 bisa 1000 km per jam tuh bener. Iya makanya. Karena nggak ada hambatan di dalam Hyperloop itu. Oke, ya karena tadi Gitu. pakai Hyperloop itu tadi ya. bener. Gitu. Selanjutnya ada apa nih, Tan? Oke, selanjutnya ada yang namanya Magnetic Levitation Train. Ini kurang lebih sama kayak Hyperloop. Ini kalau nggak salah udah ada di Jepang juga ya. Kereta ini bisa dikatakan sebagai masa depannya transportasi darat Itu, karena dia berjalan tanpa menyentuh tanah dan nggak memiliki roda. Terbang dong. Bener, ya di Jepang pakai Oke. magnet. Jadi kereta ini dirancang untuk bisa mengapung 10 mm di atas lintasan, sehingga satu-satunya ketahanan yang dimilikinya adalah hambatan udara yang membuat kereta ini jadi sangat cepat. Dan ini nggak kayak sistem kereta api lainnya ya. Kereta yang dikasih nama Maglev ini mempercepat dan memperlambatnya itu bukan dengan adesi antara roda. Kayak pelajaran IPA ya. Kan biasanya ada gesekan antara roda sama rel, adesi itu. Tapi ini dengan melalui gaya magnet yang dihasilkan antara magnet superkonduktor dari si keretanya Onboard, dan juga gulungan yang ada di tanahnya. Setahu gue di Jepang udah ada deh. Jepang udah ada. Tapi ini kayak nggak teknologi, heran sih. ini teknologi terbaru lagi. Nggak heran sih kalau dia udah ada. Iya. Kereta cepat aja. Udah dia ada. dari dulu udah ada. Iya, jadi yang modelnya kalau kita jalan pakai keretanya taruh air putihnya nggak ada gerakan. Smooth gitu ya. kayak Luar gitu. biasa, gue pengen coba. Dan yang selanjutnya ada scuba diving car. Wow, kayak gimana nih ya? Scuba adalah kan mobil submersible pertama di dunia. Jadi scuba adalah kendaraan tanpa emisi, sepenuhnya listrik dan didukung oleh baterai lithium ion yang dapat diisi ulang. Kayak handphone lama-lama bisa di-charge ya. Dan mobil ini dapat tenggelam hingga kedalaman 10 meter dan didukung oleh baling-baling bertenaga listrik kembar yang dilengkapi oleh 2 jet air Seaboat ya. Dan kendaraan underwater ini dirancang untuk bergerak seperti kapal selam. Wih keren banget kalau kita someday bisa naik kayak begini. Ini sebenarnya udah ada lagi di film-film James Bond. Iya di film. Akhirnya mungkin diwujudkan kali Akhirnya ya. diwujudkan. Kayak seru juga nih kalau diwujudkan di dunia nyata nih. Ada. Gitu. Saya udah lihat beberapa konsep videonya sih. Jadi ada yang beneran bentuknya mobil. Rata-rata bentuknya mobil. Iya. Rata-rata bentuknya mobil langsung bisa. Nyelam. Jadi kayak, seru juga ya. Keren. Someday laut aja mau punya tol kan? Tol bawah laut. Asik. Ya kan? Ibaratnya naik gituan ya Iya, bisa. nanti kalau kayak gitu kita nggak perlu tap kali ya, tapnya magnet aja dari kaca. Bisa. Ada tolnya. Aduh, gue tunggu tuh. Oke deh, sambil kita nunggu submersible car-nya. Scuba. Mobil skubanya gitu kayak kan. gimana kira-kira daripada kita penasaran ya kita menghayal dulu nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti someday beneran ada. Dan jangan kemana-mana ya Tan. Karena kita bakal balik lagi tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai milenial. Ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yep. Dan kita tadi udah ngebahas transportasi. Transportasi di masa depan. Ini Transportasi. baru rancangan perkiraan ya. Mudah-mudahan sih yang kita sebutkan tadi beneran ada ya. Ya, tapi salah satu transportasi yang pengen saya coba gara-gara saya sempet nonton videonya itu skateboard yang pakai listrik itu. Oh, jadi nggak perlu kita pakai Nggak kaki. perlu pencet tet. Tinggal kita yang jaga keseimbangan Iya. aja. Itu saya pengen banget nyoba sih, saya tertarik situ. Itu olahraga nggak ya, ngomong-ngomong olahraga sih? Olahraga Tan, pasti bisa bikin kamu kurus. Iya, dan olahraga dompet juga ya. Iya, karena mahal ya, gitu. Kadang dilihatnya simpel tapi beli alat-alatnya yang nggak simpel. Mahal-mahal guys, gitu luar Iya, biasa. dan itu tadi kita ngebahas transportasi juga, baik transportasi yang kuno udah nggak ada maupun transportasi yang modern kan. Rancangan ya, di masa di masa depan gitu kan. Dan kali ini kita mau ngebahas mengenai hewan dan tumbuh-tumbuhan yang terancam punah. Wah, Ada ini banyak. menyedihkan nih. Dari Ini saya kecil.
agak-agak menyedihkan karena kenapa? Hewan dan tumbuhan juga kan ini ekosistem yang mesti dijaga ya. Iya, sebenarnya nggak ada yang boleh punah supaya ekosistemnya tetap iya, seimbang. Ekosistemnya, jadi mereka kan punya mata rantai. Ya. Nah, ini kalau salah satu atau di tengah-tengahnya ada hewan atau tumbuhan yang punah, takutnya bisa berantakan. merembet ekosistem semuanya, lingkungan. Jadi ternyata gitu. salah satu hewan yang saya selalu kalau saya baca artikel-artikel tentang mata rantai tadi ya, itu sangat jangan sampai hilang. Ada dua, yaitu kupu-kupu atau lebah. Karena kalau mereka nggak bisa mindahin itu sari bunga. bukan tepatnya adalah madu. Iya, sari Ya, bunganya. bener. Itu dari tanaman ke tanaman berantakan lain ya. atau ke tanah. Iya, tumbuh-tumbuhan bisa gersang bisa semua gersang ya. semuanya. Salah satunya Gitu. adalah itu. Dan ini kalau diambil dari laporan World Wildlife Fund atau WWF di Jerman, terdapat beberapa tumbuhan dan juga hewan yang masuk ke dalam daftar spesies terancam punah secara global ya. WWF memperingatkan bahwa lebih dari 1 juta spesies ini bisa punah dalam waktu 10 tahun ke depan. Dan hal ini disampaikan pada akhir Desember 2021 yang lalu. Dan jadi WWF isinya adalah WWF mengatakan bahwa ancaman lingkungan yang terus meningkat ini bisa mendorong banyaknya hewan dan juga tumbuhan di ambang kepunahan. Sedih sih. Pengennya sih nggak ada yang punah ya, kayaknya sedih deh kalau dengar-dengar gitu kan. Dan peringatan keras ini juga datang ketika WWF Jerman merilis laporan bertajuk Winners and Losers 2021. Nah, menghadapi peristiwa kepunahan massal dalam dekade berikutnya, ini tercatat sekitar 142.500 spesies hewan dan tumbuhan dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature ya, ini dari angka tersebut. Dan 40.000 diantaranya berstatus terancam punah. Itu banyak loh. Banyak banget. Tapi emang banyak, kayak waktu saya kecil tuh macan nggak langka, sekarang langka. Ya kalau kita dengarkan Macan gajah tuh nggak langka, sekarang langka. Harimau Sumatera, aduh ada yang mati lagi dan hanya tersisa sekian gitu. Kayak dengernya tuh ketar-ketir gitu loh, jangan sampai anak cucu kita nanti nggak sempat melihat, nggak sempat belajar tentang apa sih harimau Sumatera. Yang menjadi legenda, yang agak-agak legendaris tuh harimau Jawa. Masih ada beberapa di ujung kulon. Badak bercula juga, ya kan itu udah terancam punah. Bacusa, badak cula 1. Bacusa. Kamu suka juga kan minuman yang berbadak-badak? Oh, yang ada badaknya. Ada. Anyway, beruang kutub dan Ya, spesies lain di S tipis di tahun 2021. Ini beruang kutub ini masuk ke dalam daftar juga karena mencairnya es yang cepat di Samudra Arktik sehingga membuat mereka sulit beradaptasi. Iya, susah cari makanan ya soalnya. Bahkan para ahli juga memperkirakan bahwa es di Samudra Arktik ini bisa benar-benar hilang pada musim panas tahun 2035. Oke. Bahkan ada yang dengar kemarin kan beruang kutub tuh sudah sampai jauh sekali cari makannya karena esnya udah cair. Makanannya nggak ada. Iya, walaupun kayak begitu ya. Ini WWF juga mencatat ada beberapa harapan di dunia pelestarian lingkungan di akhir tahun 2021. Nah, salah satunya spesies kucing besar paling langka di dunia, Lynx Iberia. Nah, ini populasinya bertambah di Spanyol dan juga di Portugal. Nih nice. Boleh nih kayak gini kan. Dan ternyata tidak hanya itu, ini ada populasi burung bustard di Jerman juga mengalami kemajuan nih yang cukup signifikan pada tahun 2021 kemarin gitu. Yang kayak gini seneng ya. Iya, ada berita-berita positif ya. Sebenarnya tuh ada juga kalau kita ngomongin macan Afrika, itu sebenarnya banyak tapi ilegal di Amerika. Iya. Disimpan di bawah di gudang bawah tanah rumah mereka, tapi ilegal. Jadi nggak bisa tercatat. Itulah kan. Jangankan di sana, di sini pun banyak. Ada penjualan hewan-hewan langka yang ilegal dan dengan bangganya banyak juga yang posting foto-foto. Kalau kita punya hewan langka dari Afrika Selatan, dari ini, mereka nggak pikir ya habitatnya dia kan bukan di dalam rumah. Terus udah disalahin itu kan ilegal, masih ngebela diri. Tapi kan maksud kita baik. Kita kan mau ngerawat, kita mau ini, tetap aja lo salah, dah gitu aja. Lu udah naro hewan itu nggak di ekosistemnya, kayak gitu. Oke. Dan selanjutnya selain di negara-negara Eropa tersebut, di Indonesia juga terdapat beberapa hewan dan juga tumbuhan langka. Ini kita kutip dari kumparan.com, berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, jumlah spesies flora di Indonesia ini mencapai 6.000 spesies. Dimulai dari pohon, perdu, rumput, tumbuhan anggrek, bahkan sampai parasit ya.
Itu ada semua. Sedangkan jumlah fauna di Indonesia terhitung lebih dari 207.100 spesies. Dan jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis gitu kan. Dari mulai mamalia yaitu hewan menyusui. Ini berjumlah lebih dari 500 jenis. Terus ada sejenis pisces atau ikan lebih dari 4.000 jenis. Dan ada juga aves atau burung. Ini lebih dari 1.600 jenis. Terus ada juga reptilia dan amfibi yang kita miliki itu lebih dari 1.000 jenis. Ada insekta atau serangga ini juga lebih dari 200.000 jenis. Iya, kita serangga banyak banget. Banyak gitu kan. Nah, meskipun kita memiliki kekayaan flora dan fauna yang begitu beragam, Indonesia juga memiliki daftar hewan dan tumbuhan langka yang harus dilindungi nih. Nah, jadi berdasarkan buku yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang berjudul Tumbuhan Langka Indonesia, 50 jenis tumbuhan terancam punah. Nah, status kelangkaan tumbuhan dan hewan ini berdasarkan kategori status yang diluncurkan oleh International Union for Conservation of Nature. Nah, itu tadi, dan ternyata banyak juga di Indonesia. Ya, ini ada 3 kategori ya yang status kelangkaannya udah ditetapkan oleh IUCN Red List. Yakni ada kritis, critically endangered atau CR genting. Terus genting ya. Terus ada juga endangered atau IN, ini tuh kategorinya rawan. Yep. Dan juga vulnerable atau VU. VU rawan itu ya. Nah, kriteria yang A ini adalah penurunan ukuran populasi. Sedangkan kriteria yang B adalah kisaran sebaran dalam bentuk extent of occurrence. Sedangkan atau area of occupancy. Sedangkan kriteria C-nya adalah ukuran populasi kecil dan cenderung terus menurun. Nah, kriteria D, populasi yang sangat kecil dan terbatas. Sedangkan kriteria E adalah analisis kuantitatif. Nah, di kriteria ini jarang digunakan karena membutuhkan software khusus lah gitu. Dan gak ketinggalan kalau kita ngomongin tentang binatang juga yang saya sedih tuh ya, selain Bacusa dari saya kecil udah langka, itu harimau putih. Iya. Itu dari gue kecil udah langka. Iya. Padahal bentuknya tuh kayak, kalau lihat badannya dia lebih gede dari harimau lain. Iya, betul. Iya. Tapi mukanya imut-imut ya kalau kecil ya. Itu dulu di Taman Safari itu kan suka ada foto. Dulu iya ada. Kan bisa foto gitu kan. Ngeri-ngeri sedap, Bo. Kamu jangan takut ya, jangan diam ya. Templok nih. Gue cuma takut tahu-tahu dia nyakar aja. Iya. Gue cuma foto nggak tahu deh ekspresinya udah kayak iya tahu-tahu main di blok gitu. Tapi suka kasihan kalau ngeliat yang diajak foto itu. Kenapa emang? Antara kekenyangan atau dibikin ngantuk gitu kayaknya. Iya. Gitu-gitu kan mereka nggak main. Waktu dia taruh begini dia sempat yang gini-giniin kepala. Oh my goodness gitu. Tapi pengen pegang, tapi takut dia nanti merekam gitu. Gimana pun kan jiwanya dia memang hewan buas ya. Liar gitu. dia, udah mau diapain iya. juga tetap liar gitu kan. Makanya deh untuk kalian-kalian nih di luar sana milenials yang mungkin masih memelihara hewan-hewan yang bisa dibilang ilegal. Ya. Tolong deh ya, ini demi keberlangsungan hidup semuanya. Betul, gitu, makhluk hidup di dunia hewan gitu. tersebut. Tapi emang kadang orang nggak tahu, kayak sepupu saya ini pecinta hewan. 2015 dia beli burung hantu, dan dia baru nyadar burung hantu nggak boleh dipelihara. Iya, dan itu dilindungi kan. Dilindungi, dia baru nyadar ini sebenarnya ilegal nggak boleh kayak dipelihara. lihat gak sih selebgram, artis-artis sekarang kayak yang, dan dengan sadar dia upload ini kucing dari Afrika Selatan yang bentuknya kayak. Nah itu gimana? Walaupun dia bilang ada sertifikatnya, tapi kan alangkah lebih baiknya ya kita tuh tidak memutus mata rantai dia, ekosistemnya dia di habitatnya. Iya, alangkah gitu. baiknya dikasih ke yang paham. Konservatori, betul. gitu kan, lembaga-lembaga yang udah paham. Dan kita nggak tahu kan, takutnya dia termasuk buas kah atau enggak, tiba-tiba besar nanti malah menyelakakan diri kita sendiri. Yang kasihan adalah kalau dari hewan-hewan liar tersebut kadang tuh kalau mau dipelihara itu disengaja gigi taringnya dicabut. Iya, biar dia nggak menggigit, biar nggak nyakar. Iya, jangan. Udah asli dia. Ayo kita lindungi ya hewan-hewan dan juga tumbuhan yang langka yang perlu dilindungi. Tolong dilindungi, jangan egois demi keinginan sendiri aja. Demi posting, demi gengsi aja. Ya udah, habis ini kita akan ada game seperti biasa, tapi jangan kemana-mana. Tetap di HI Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Indonesia. Hai. Kita balik lagi di Taan. Ya, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik. baik. Dan kali ini di segmen quiz games. Ya, mungkin kayaknya kalau yang sekarang kita tuh akan mengadakan kuis cerdas cermat kali ya. Ya, ini ada quiz master yang akan membacakan pertanyaan ke kita, terus kita angkat tangan. Ya, ini ketahuan deh bego. Iya. Kita angkat tangan lu kayak jangan angkat kaki ya. Iya. Dia angkat kaki. Jangan angkat ketek, Tan. Oh iya benar. Gimana benar. dong kalau nggak angkat ketek, kita nggak bisa Pokoknya angkat kita tangan. duluan angkat tangan. Ya, terus- siapa yang bisa menjawab nanti kita angkat tangan. Gitu. Gitu setelah quiz master membacakan pertanyaannya. Kita mah dengerin nih nanti kan Ya. pertanyaannya dibacakan. Jadi kita nggak tahu nih guys pertanyaannya. Oke, silakan apa. quiz master. Pertanyaan pertama. Anak manis jangan Angkat tangan. cium sayang. Maluku. Palangkaraya ya, Kalimantan bukan? Ya, salah semua. Boleh kita. tebak lagi? Lu dong. Gimana sih? Gue pikir lu udah tahu jawabannya. Soleram. Lu tau gak? Anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya. Habis, berarti nggak ada yang dapat poin ya? Oke, jawabannya dari Ria. Bukan, gue udah apa ya, Palangkaraya, Pekanbaru, maksudnya mau ngomong. Salah tempat. Ya Oke. udahlah. Ya lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Na gitu ya. Berasal dari Kota baru. Gimana nadanya tadi gini. Kota baru punya Bamega Umba, manapun bisa lakaran. anak-anak. Sumatera Selatan? Tebak-tebakan. Ini masih Kalimantan ya? Kayaknya Kalimantan sih. Gue kenapa ngomong Kalimantan ya? Kalimantan. Palangkaraya bener? Kali ini. Salah satu, Kan- gua satu. Kotanya. Tebak-tebakan. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Gue udah tahu ini Kalimantan tapi gue Dia bingung paham. Kalimantan mana. Oke. Kota Baru itu ada di Kalimantan Selatan. Makanya gue lagi nyari Kota Baru mana. 1-0 ya. Ya. Satu, Kapitan Koko. Hayatan. Oke, lagu selanjutnya. Sayang si patokan. Tego genanan sayang. Berasal dari daerah mana? Si patokan matego 46 kota berasal dari mana? gorokan sayang. Lu tahu? Tahu ada di kepala tapi susah. Sayang. Ayo Nuka, cek gue bantuin dulu. Tego gorokan sayang. Tadi dulu ngeliat Kau bahasanya. tahu saya lagunya selain saya, aku coba sadar, taunya itu. Kau dan aku tak Maluku bukan sih? Masih di Maluku, sebutinnya kota lain. Masih daerah-daerah. Saya cuma tahu Maluku Ambon, salah Mas. Intinya Indonesia Timur sih. Seram. Pulau Seram, Enggak, intinya Indonesia. Ternate. Enggak mesti Maluku. Ternate. Sayang. Papua. Salah. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur, jadi gitu. 3. Iya Indonesia Timur tapi gue nggak tahu Apa? daerahnya. Oh, aku Abu. gue lupa sih Sulawesi. Bukan Timur. Timur. Sulawesi emang masuk Timur, masih Timur. tengah dong. Istri gue Sulawesi, Timur. Makassar kan? Satu pulau itu timur dia. Oke. Berarti nggak ada yang bisa jawab. Enggak. Nggak ada yang dapat poin. Lagu selanjutnya. Lagu Sajojo. Berasal dari daerah Papua. mana? Gue baru mikir mana. Aduh. Kan udah dapat poin 1. Selanjutnya angkat tangan dulu baru jawab. Oke. Oke. Anak kambing saya. Lagu daerah dari mana? Kami saya di pohon waru gitu kan. Sayang bukan. Nah anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Caca Marica, hehe, itunya Caca tahu. Marica.
Duh, lupa lagi anjir. Itunya gue tahu. Caca Marica. Ada di Nah. lu dong. Gue gak inget. NTT-NTB bukan. Dapat 1 poin. Oh itu NTT ya? Ya lu 2 tetep. Enggak, gue baru tahu lagu dari NTT. Pertanyaan selanjutnya, ini hari-hari nasional. Kapan hari batik nasional diperingati? Kemarin 1 Oktober bukan? Bukan. 3. 2 Oktober. Kurang 1 gue. Oke, tanya Oktober juga. Iya, gue tahu Oktober gak tahu awal, gak tahu kapan. Aduh. Silakan Kanuke. 22 Desember. Ayo dong, Kok lu pinter sih? Kok lu pinter? Oke, selanjutnya ibu kota Jawa Tengah. Di kota apa? Gua. Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah gua. Bukan dari Yogyakarta ya? Bukan. Semarang bukan? Silakan Kanuke. Iya, Semarang. Ayo. Di Yogyakarta provinsi sendiri ya? Iya dong. Kan istimewa. Boleh ke Jakarta. Iya. Istimewa. Modelnya kayak Jakarta dia. Oke, selanjutnya. Ibu kota Papua. Jayapura. Kasih gua lah. Iya, makanya gue diem. Lanjut. Oke, lanjut. Ditambah 2 dikali 0. Ya, 0. kasih. Berapa? 0. Kasih. Hah? Kali 0 kan? Iya. 0. Ulang. 10 tambah 2. 2 dikali 0 sama dengan 10 ditambah 2. 12. 0. Ada yang bisa jawab? 0. Tadi dulu, 10 ditambah 2 dikali 0. 10. 10. Jadi 2-nya dulu lu kali 0 kan? Ah capek ah. Ini aljabar ya? Yang pakai dalam kurung gitu ya? Oke, gimana? Mas Juli? Iya dong. Udah nyanyi yang tadi lu bilang. Temenin gue yuk. Kangen band yuk. Nyanyi. Kita nyanyi lagu slang aja. Ayo. Mencintai kamu Gue baru mau terlalu manis. bisa ngebunuh diriku. Kok kenapa jadi gue ikut nyanyi sama dia? Badan gue kurus. Enggak kurus. Capek ngeladenin kamu. Dedeng, balikin, balikin. Duit gue kayak dulu lagi. Lo nyesel kena tanggung jawab. Kalau gue sampai Nggak numbuh lagi. balikin, balikin. Udah ya, malu loh. Udah. Tas lu malu. Udah. Thank you Yaudah nemenin kalau gue. kayak gitu kita akhiri dulu episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Jangan lupa 6M-nya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Hafal gue. Iya, kalau kayak gitu kita ketemu di next episode hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nuka Azuta pamit undur Kita diri. sendiri juga undur diri. Bye-bye.